Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sadida dengan NIM 2313498 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 3 kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi kepribadian materi oleh Sigmund Freud. Yang pertama ada struktur kepribadian. Di dalam struktur kepribadian terbagi menjadi 3 struktur utama. Yang pertama yaitu id. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Wujud dari id berupa naluri yang mendorong manusia agar memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makan, seks, dan menolak rasa sakit atau tidak nyaman. Cara kerja id adalah selalu mencari kenikmatan dan menghindari ketidaknyamanan. Lalu yang kedua ada ego. Ego berfungsi sebagai polisi lalu lintas yang memediasi naluri dengan lingkungan sekitar yang diatur atas dasar prinsip realitas. Secara garis besar, ego merupakan tempat bersemayam inteligensi dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls data dari id. Yang terakhir yaitu superego. Superego berfungsi sebagai impuls-impuls penghambat id dan merepresentasikan nilai-nilai tradisional masyarakat yang diwariskan oleh orang tua pada anak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga struktur kepribadian manusia menurut Sigmund Freud memiliki keterkaitan satu sama lain. Semuanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing untuk membentuk kepribadian seseorang yang lebih baik. Selanjutnya, dalam dinamika kepribadian terbagi menjadi 3, yang di dalamnya terdapat insting sebagai energi psikis. Insting adalah transisi psikologis dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan, seperti naluri lapar yang timbul dari kebutuhan fisiologis tubuh akan nutrisi, dan secara psikologis dapat membentuk keinginan untuk makan. Keinginan, motivasi, atau pendorong dari naluri secara kuantitatif adalah energi psikis, dan kumpulan energi dari semua naluri yang dimiliki seseorang tersedia untuk mendorong proses kepribadian. Energi naluri dapat dijelaskan berdasarkan sumbernya, tujuan, objek, dan kekuatan pendorongnya. Lalu yang kedua ada jenis-jenis insting. Ada 2 jenis naluri utama, yaitu naluri kehidupan atau eros dan naluri kematian. Insting hidup yaitu bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan reproduksi, yaitu yang kedua insting mati. Naluri kematian atau naluri merusak kurang dipahami dan tidak diakui secara luas. Sigmund Freud berteori bahwa tujuan semua kehidupan adalah kematian. Lalu yang ketiga ada kecemasan. Kecemasan merupakan variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Kecemasan adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya sehingga dapat menyiapkan reaksi adaptif yang sesuai. Selanjutnya ada tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama itu ada tahap fase lisan usia 0 sampai 1 tahun. Fase lisan adalah fase perkembangan yang berlangsung pada tahun pertama dari kehidupan individu. Lalu yang kedua ada fase anal usia 1 sampai 3 tahun. Fase ini dimulai dari tahun kedua sampai tahun ketiga dari kehidupan. Lalu yang ketiga ada fase falis dari usia 3 tahun sampai 6 tahun. Fase falis ini berlangsung pada tahun keempat atau tahun kelima, yakni suatu fase ketika energi libido sasarannya dialihkan dari daerah dubur ke daerah alat kelamin. Pada fase ini, anak mulai tertarik pada alat kelaminnya sendiri dan mempermainkannya dengan tujuan memperoleh kepuasan. Lalu yang keempat ada fase laten dari usia 6 sampai 13 tahun. Pada fase ini usia 5 atau 6 tahun sampai remaja, anak mengalami masa peredaan impuls seksual. Menurut Freud,
penurunan minat seksual itu disebabkan oleh tidak adanya daerah erogen baru yang muncul oleh perkembangan biologi. Lalu yang terakhir ada aplikasi psikoanalisis. Psikoanalisis memiliki berbagai aplikasi terutama dalam bidang psikopatologi, psikoterapi, psikosomatik, dan pengasuhan anak. Namun pada dasarnya psikoanalisis dapat berkontribusi di berbagai aspek kehidupan manusia, seperti pendidikan, penanganan narapidana, militer, periklanan, antropologi sosial, kreativitas, seni, dan lainnya. Jadi aplikasinya itu yang pertama ada psikopatologi, yang kedua ada teknik yang dipakai. Yang dimaksud dengan teknik yang dipakai itu adalah mencakup asosiasi bebas, analisis mimpi, Freudian sleep, interpretasi, analisis resistensi, transferensi, dan working through. Lalu ketiga ada psikosomatis, keempat pengasuhan anak, dan yang terakhir evaluasi teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis Freud telah menjadi paradigma penting dalam psikologi kepribadian, dan penerapan psikoanalisis dalam terapi jiwa menjadi sangat populer. Pemikiran Freud sangat menarik dengan konsep-konsep yang mendalam tentang individu. Sekian dan terima kasih.